والحضرة نسأل الله الفرج للمسلمين صلاة البيت أجمعين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف في كتابه الاستعداد ليوم المعاد، الشيخ بن حجر أحمد بن حجر العسقلاني قال في مقدمة كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله في كل حين وأوقات، والصلاة على رسوله أشرف الخلق والبريات هذه منبهات على الاستعداد ليوم المعاد، فإن منها ما يكون مثنى ومنها ما يكون ثلاثيا إلى تمام 10. فهذه أحاديث ذكرها المصنف، نعم، فيذكر في كل باب منه ما يذكر فيه حديثين أو ثلاثة أو 4، فيأتي لنا في كل ما فيه من خصلتين أو من 3 جمعها كل ما فيه للاستعداد وللتزود لدار المعاد، كما قال الإمام الحداد: وهيئ الزاد للسفر الطويل. فالإنسان في هذه الدنيا في سفر وليس في دار مقر، وإنما دار المقر الدار الآخرة. ما أراد أن يكون له مقر زين فعليه أن يستعد بالعمل الزين، فإن الإنسان في هذه الدنيا يزرع والحصاد يوم القيامة. فاعمل ما أردت أن تراه في يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم، فهذه دار الدنيا كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم دار عمل لا دار جزاء، والآخرة دار الجزاء، يجازيهم رب العالمين بدخول في جنات النعيم. مظهر رحمة الله الجنة يوم القيامة، ومظهر غضب الله النار يوم القيامة. فحرص أن تكون من الذين يسعدون في الدنيا ويسعدون في الآخرة. والسعادة هي بالاقتداء بسيد السعداء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بأن تجعل ميزانك في قولك وفي فعلك بل وفي خاطرك الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا الآن بأسمع لهذا الكلام أو لهذا الكاسيت، بأنظر لهذا الشيء أو بأفعل هذا الشيء أو بأتكلم بهذا الشيء. لو كان الحبيب بجوار الحبيب محمد، هل أسمع أم لا؟ هل أتكلم أم لا؟ هل أفعل أم لا؟ هذا هو الميزان. والسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian kita pada pagi hari ini adalah kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad,
karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hari ini beliau mulai membaca muqaddimah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini, kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menyebutkan hadis-hadis dan dawuh-dawuh ulama yang dikelompokkan menjadi beberapa bab. Yang ciri khas dari bab kitab ini adalah menyebutkan tentang dua hal yang bisa mengakibatkan demikian, dua hal yang bisa menyampaikan kepada demikian. Nah, seperti dua. Kemudian nanti ada bab tiga hal yang demikian, tiga hal yang begitu, tiga hal yang begini. Nanti 4, 5 sampai 10 nanti. Itu model bab dari kitab ini. Jadi menyebutkan hadis-hadis dan dawuh-dawuh ulama yang dikelompokkan menjadi dua hal yang begini, yang begitu, tiga hal yang begini, yang begitu, sampai nanti kelompok 10 perkara yang bisa mengakibatkan demikian, yang bisa menyebabkan demikian, dan seterusnya. Nanti akan disebutkan oleh musannif. Semuanya isi kitab ini adalah membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik untuk kita menuju akhirat. Jadi inti dari kitab ini adalah persiapan bagaimana kita nanti menuju akhirat. Memang akhirat ini harus dipersiapkan sebagaimana perkataan dawuhnya Imam Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan wahai izzat lis-safarit tawil. Persiapkanlah bekal untuk perjalanan yang panjang. Kita di dunia ini sebenarnya sedang melakukan perjalanan, bukan bertempat tinggal. Jadi tempat tinggal kita nanti di akhirat. Dunia ini hanyalah perjalanan untuk mempersiapkan tempat tinggal nanti di akhirat. Siapa yang kepingin nanti di akhirat punya tempat tinggal yang baik, ya dipersiapkan sejak sekarang dengan amal-amal yang baik. Kita di dunia ini untuk menanam, panennya nanti di akhirat. Maka amalkanlah apa yang ingin kita lihat nanti di akhirat. Kalau kita di dunia menanam kebaikan, ya panennya di akhirat panen kebaikan. Kalau di dunia kita menanam keburukan, ya di akhirat juga panennya keburukan. Dunia ini, kata baginda Rasulullah SAW, adalah darul amal, tempatnya beramal. Tempatnya balasan nanti di akhirat. Balasan ada dua, ada kalanya surga, ada kalanya neraka. Surga itu madhar ridhonya Allah, sementara neraka ini adalah madhar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya setiap kita berupaya semaksimal mungkin agar kita menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin menjadi orang beruntung di dunia di akhirat, maka segala hal kita harus mengikuti baginda Rasulullah SAW. Artinya kita menjadikan Nabi sebagai ukuran barometer. Kalau kita mau berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu, bahkan memikirkan sesuatu, itu apa? Diukur dengan baginda Rasulullah SAW. Artinya, misalkan saya ingin ngomong sesuatu, saya ingin mendengarkan kajian ada di YouTube misalnya, atau mendengar kajian ada di recorder, saya ingin berbuat sesuatu, maka selalulah pikirkan, kira-kira kalau seandainya baginda Rasulullah SAW ada di samping saya berani melakukan itu apa enggak? Saya berani ngomong itu apa enggak? Saya berani mendengarkan kata-kata ini apa enggak? Kalau iya, silahkan dilakukan. Kalau enggak, jangan dilakukan. Itu sudah ukurannya. نعم. ذكر الشيخ ابن حجر الباب الثاني، الباب الأول قال باب الثنائي
أي ما ذكر فيه خصلتين، ذكر فيه خصلتين. وبيذكر في هذا الكتاب ما هو من أحاديث سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو من الأخبار. بعض علماء الحديث يطلقون الأخبار والآثار بمعنى واحد، لكن هنا في هذا الكتاب الأخبار يراد بها كلام المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والآثار أقوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين. نعم، لأنهم قد يطلق هذا على هذا، فلا بد من بيان ذلك. فقال الحديث الأول ما روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا شيء أفضل منهما الإيمان بالله والنفع للمسلمين، وخصلتان لا شيء أخبث منهما الشرك بالله والضر بالمسلمين، نسأل الله العافية والسلام. نعم، الإيمان بالله والنفع للمسلمين. هذا قل الله ثم استقم. بس هنا يسعد العبد الإيمان بالله والنفع للمسلمين، هذا من أعظم. إذا أعطاك الله الإيمان ووفقك للتقوى ووفقك لنفع إخوانك المسلمين، فهذا شيء عظيم. نعم، ومن أصبح لا ينوي ظلم على أحد غفر له ما جنى، ومن أصبح ينوي نصرة المظلوم وقضاء حاجة المسلم كانت له كأجر حجة وعمرة مبرورة، كحجة مبرورة. ومن كان في حاجة أخيه فالله في حاجته، من سعى في حاجة أخيه قضيت أو لم تقضى غفر الله له. لهذا يسأل الإنسان عن ماله، يسأل عن جاهه، يسأل عن علمه. مسؤول الإنسان هل بذله لله أو بخل به بأن يبذله لله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول المولى سبحانه وتعالى أحب العباد أنفعهم للعباد. نعم، أحب العباد إلى الله أنفعهم للناس. نعم، وأفضل الأعمال إدخال السرور على قلب المؤمن، يطرد عنه جوعا أو يكشف عنه كربا أو يقضي له دينا. جاعان أشبع أعطيته طعام، مديون ساعدته في قضاء الدين ولو حتى بالنصيحة. فإدخال السرور على المؤمن له أجر عظيم. عندما تدخل السرور على أخيك المؤمن، هذا السرور إذا كنت في القبر يأتيك في صورة حسنة جميلة، شكل حسن، ثوب حسن، رائحة حسنة. من أنت؟ فيقول له أنا ذلك السرور الذي أدخلته على أخيك في يوم كذا كذا، أمرت أن أونسك في قبرك. كل إنسان تريد لك في قبرك مكيف ومروحة وسرير، هيئ لك المكيف من الآن في القبر بالعمل الصالح، بأن تعمل الصالحات وتنفع أخوانك المؤمنين. هنا جهز نفسك في قبر، الفرش الزين والسرير الزين وكل شيء زين في قبرك، فيكون روضة قبرك إذا أنت أحسنت الاستعداد له في هذه الدار. فإن بعد الموت ما عاد في عمل، دار الجزاء. لكن من الآن هيئ زادك في ذلك الدار. نعم، سيأتي إدخال السرور. استطعت بالعطاء فذاك، ما استطعت حتى بالكلمة الطيبة بالنصيحة فذاك.
نعم انتبه. فخصلتان هذا أفضل ما شيء يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شيء أفضل منهما: الإيمان بالله والنفع للمسلمين. وخصلتان لا شيء أخبث منهما: الشرك بالله والضر بالمسلمين، نسأل الله العافية والسلام. نعم، شيئان لا تقربهما أبدا. هذا إذا بعدت عنهما ترجى لك النجاة مهما عملت. ما هما هاتان الخصلتان؟ الشرك بالله والإضرار بالناس، نسأل الله العافية. الشرك بالله والإضرار بالناس. نعم، سواء الله سبحانه وتعالى يغفر للعبد تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه تحت المشيئة. لكن كل الذنوب تحت مشيئة الله إلا الشرك بالله. يغفر ما يشاء غير الشرك به خلود النار دون شك. نعم، يتمنى الإنسان أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقانه. أول واجب هذا معرفة الإله، تحسن عقيدتك بالله وتحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. ثلاثة. نعم. والإضرار بالناس، فاحذر الشرك والإضرار بالناس. فالإضرار بالناس نعم هذا حقوق الناس مبنية على المشاحة. أما حقوق المولى سبحانه وتعالى فهي مبنية على المسامحة. نعم، أنت تحت هذا، لكن انتبه أن تضر أحد من المسلمين في بدنه في ماله. انتبه. فأوامر الله سبحانه وتعالى كلها ترجع إلى أمرين: تعظيم أمر الله وتعظيم ما عظم الله، وتعظيم شعائر المولى سبحانه وتعالى. وأعظم شعيرة على الإطلاق هو محبوب الخلاق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأمر الثاني الشفقة بعباد الله والرحمة بعباد الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر تلك الرحمة تكون منزلتك عند أرحم الراحمين. على قدر تلك الرحمة تكون منزلتك عند سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الرحمة أنه إذا كان على غير الطريق وعلى غير المنهج السوي أن ترشده للمنهج السوي. هذه من الرحمة. وبعض الناس يستشهد يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قل له يا جاهل لن تهتدي وأنت ترضى لإخوانك المسلمين بالوبال ووقوعهم في الخبال. لن تهتدي ولن تكون من المهتدين إلا إذا أحببت لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك. أنت تحب نفسك الخير في الدنيا والآخرة، أحب لإخوانك. فلا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ويحب لنفسه. فالسعي في مصلحة العباد له أجر عظيم عند رب العباد سبحانه وتعالى. فيتنبه الإنسان. فيا أيها السالك المريد الصادق في السلوك إلى ملك الملوك، فحقق أول قدم بينك وبين مولاك في الترقي لصعود الدرجات العاليات، وهو أن تحقق مقام التوبة بينك وبين رب البريات سبحانه وتعالى. فلا قدم يصح لك حتى تحقق مقام التوبة توبة نصوحة. حينئذ تتزكى في ظاهرك وفي باطنك. فحقق مقام التوبة، هذه أول خطوة. إن سهلت عليك فما بعدها أسهل، وإن عسرت عليك فما بعدها أعسر. Kemudian beliau membaca bab yang pertama
dari kitab Al-Isti'dad Yaumil Ma'ad, yaitu bab As-Sunai, bab yang menyebutkan tentang hadis-hadis dan dawuh-dawuh para ulama yang membahas serba dua hal yang bisa menyebabkan demikian, dua hal yang bisa mengantarkan kita pada tujuan tertentu, dua hal yang begini yang begitu. Itu akan disebutkan nanti. Ada akhbar, ada athar. Sebagian ulama hadis itu tidak membedakan antara akhbar dan athar, dijadikan satu. Akhbar ya athar, athar ya akhbar. Tapi kalau di kitab ini dibedakan. Akhbar itu maksudnya hadis-hadis yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW. Sementara athar ini adalah dawuhnya para sahabat, dawuhnya para tabi'in, dawuhnya ulama as-salaf as-salihin. Itu yang dimaksud athar di kitab ini. Jadi kitab ini setiap babnya itu mesti mencakup hadis-hadis baginda Rasulullah SAW dan athar, dawuhnya para sahabat, tabi'in, as-salafus salihin. Sesuai dengan babnya, bab tentang 2 hal, 3 hal, 4 hal sampai 10 nanti. Hadis pertama yang disebutkan oleh beliau Imam Ibnu Hajar Asqalani di sini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdhala minhuma. Ada 2 perbuatan ini paling baik, tidak ada yang lebih baik dibanding keduanya, yaitu al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Yang pertama iman yang benar kepada Allah, kedua memberikan manfaat kepada sesama muslim. Wa khoslatani la syai'a akhbasu minhuma. Tidak ada 2 perbuatan yang tidak ada yang lebih jelek dibanding keduanya. Paling jelek ini sudah. Apa itu? Yang pertama asyirku billah wa dzurru bil muslimin. Yang pertama menyekutukan Allah, dan yang kedua mendatangkan madarat, kesulitan, kesedihan kepada sesama muslimin. 2 hal ini harus betul-betul kita perhatikan karena ini menjadi penentu. Yang 2 pertama itu yang terbaik, yaitu iman kepada Allah dan memberikan manfaat, atau setidaknya kita selalu berusaha meniatkan dan berusaha untuk memberikan manfaat kepada sesama muslim. Ini 2 hal yang sangat baik. Karena itu setiap pagi hari kita baru bangun tidur, langsung niatkan dalam hati kita untuk menjaga keimanan kita jangan sampai rusak, dan niatkan dalam hati kita untuk memberikan manfaat pada orang lain. Niatkan untuk membantu orang yang terdolimi, orang yang lemah, untuk menasehati, peduli kepada sesama muslim. Jika Anda bangun pagi, dalam hati Anda ada niat siapapun yang terdolimi akan saya bantu. Ketika saya ketemu orang muslim, saya akan menasihati dia, akan peduli kepada dia. Orang yang ketika bangun niat seperti itu, maka apa pahalanya? Dia akan mendapatkan pahala seperti haji yang mabrur. Haji mabrur itu tidak mudah, sangat sulit. Ketika kita belum bisa melakukan itu, maka niatkan setiap pagi, niatkan untuk memberikan manfaat yang kita mampu kepada sesama muslim. Dalam hadis dijelaskan bahwa siapa yang membantu hajat saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membantu mempermudah semua hajatnya. Dalam hadis yang lain diterangkan bahwa siapa yang berusaha membantu hajat keperluan sesama muslim, baik terlaksana atau tidak, sukses atau tidak, yang penting kita niat berusaha sebisa mungkin untuk membantunya, maka pahalanya apa? Semua dosa-dosa orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada orang yang diberi nikmat harta, akan ditanyai nanti oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban, dibuat apa hartanya? Apakah bermanfaat untuk sesama muslim atau tidak hartanya? Ataukah dinikmati sendiri? Begitu juga kedudukan di hati masyarakat, jah, apakah itu pangkat atau pengaruh? Jadi kalau dia ngomong itu didengarkan orang. Nah, ini juga akan dimintai pertanggungjawaban.
jah yang seperti itu, kedudukan, pengaruh, jabatan, itu akan ditanya. Dibuat menjaga kehormatan diri sendiri saja ataukah dibuat membantu orang lain jahnya ini. Begitu juga ilmu, disimpan sendiri ataukah disebarkan kepada orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Paling dicintainya hamba, sebagaimana dalam hadis dijelaskan, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama hamba lainnya. Amal yang terbaik di antara amal yang sangat baik, paling tinggi pahalanya, paling besar pahalanya adalah menyenangkan hati sesama muslim. Ketika ada orang lapar, kita kasih makanan. Ada orang sedih, kita bantu menghilangkan kesedihannya dengan kata-kata kita yang baik, dengan nasihat kita misalnya, dengan ide-ide kita. Atau ada orang punya utang, sumpah tidak bisa bayar, kita bantu semampu kita. Atau nasihat, kita melihat sesama muslim kok keluar dari jalur yang benar. Jangan hanya diam, kita nasihati dia. Ini namanya peduli kepada sesama muslim. Ini harus dilakukan. Jadi intinya kita ini sebisa mungkin selalu berusaha menyenangkan hati sesama muslim karena pahalanya sangat besar. Di antara pahalanya idkhalus surur adalah nanti ketika orang itu meninggal, maka idkhalus surur yang dulu sering dia lakukan di dunia, menyenangkan hati sesama muslim, itu nanti akan menjelma jadi makhluk yang sangat indah, yang sangat rupawan, pakaiannya bagus, aromanya wangi, menyenangkan, masuk ke kuburan bersama orang tadi. Orang tadi bingung, Anda siapa kok ada di sini? Akhirnya dia ngomong, aku adalah idkhalus surur. Aku adalah kebahagiaan yang dulu sering kamu masukkan ke hati sesama muslim. Sekarang aku dirubah jadi makhluk seperti ini untuk menghibur kamu di kuburan kamu sampai nanti hari kebangkitan. Jadi intinya kita ini kuburan ini menjadi apa kuburan kita nanti tergantung amal kita di dunia. Kita bisa mempersiapkan dari sekarang di kuburan kita itu agar ada spring bednya, ada AC-nya, ada ruangan yang bagus, ada hal-hal yang menyenangkan. Dengan apa? Dengan amal soleh, khususnya memberikan manfaat kepada sesama muslim. Dengan begitu kuburan Anda akan menjadi kebun surga. Begitu juga sebaliknya. Idkhalus surur ini sesuai kemampuan masing-masing. Bisa dengan memberi, berbagi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bisa dengan kata-kata yang baik. Jadi kalau ngomong itu dijaga. Jangan ngomong itu megeli. Setiap muni megeli. Sebagian orang seperti itu. Jangan, dihindari kayak gitu itu. Suka mentai omongan orang. Terus tidak pernah menyenangkan omongan orang. Ada orang ngomong aja dimentai. Ya enggak ngono. Tinggalkan kebiasaan kayak gitu itu. Kuburan Anda akan jadi neraka nanti. Dijaga lisan itu. Apa caranya? Kata-kata kita itu menyenangkan orang. Kalimat thayyibah. Begitu juga nasihat. Nah, ini dua hal tadi ini, iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama muslim. Ini adalah dua amal terbaik. Ada sebaliknya, dua amal terburuk, yaitu menyekutukan Allah dan mendatangkan kesedihan, kemelaratan, madarat kepada sesama muslim. Selama Anda, apapun amal Anda, yang penting Anda menghindari dua hal ini, masih ada harapan selamat di dunia maupun di akhirat. Yang penting dua hal ini tinggalkan, menyekutukan Allah, hindari betul-betul. Kedua, mendatangkan madarat, kesusahan kepada sesama muslim, itu hindari. Anda seperti apapun amal Anda, seperti apapun keadaan Anda, ada harapan selamat. Tapi kalau dua hal ini Anda lakukan, udah sulit untuk selamat. Kalau syirik tidak bisa sama sekali. Kalau sampai orang menyekutukan Allah, maka akibatnya apa? Bihi khuludun nari duna syakki. Tidak diragukan lagi dia akan masuk ke neraka selama-lamanya. Yang penting Anda tidak syirik, itu mungkin diampuni oleh Allah, dosa apapun. Yang penting jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, belajar akidah yang benar. Ketahui, kenali Allah dengan yang benar. Jadi kita harus belajar bagaimana akidah kita menjadi benar
dan selalu husnudzon kepada Allah. Ini adalah perkara yang pertama kali wajib dilakukan seseorang adalah bagaimana dia mengenal Allah dengan benar. Yang kedua, hindari mendatangkan madarat kepada sesama manusia. Karena haknya manusia itu urusannya berat, mabniun alal musyahah, ruwet, sulit untuk dimaafkan. Tapi kalau hak Allah itu sangat mudah Allah untuk memaafkan. Kita punya dosa kepada Allah tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, itu lebih mudah dimaafkan oleh Allah. Mabniun alal musamahah. Tapi kalau haknya sesama hamba, ini mabniun alal musyahah, sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mendatangkan madarat pada orang ini mungkin kepada badannya, kita menyakiti badannya atau mengambil hartanya. Ini semuanya dharar kepada sesama muslim, harus dihindari. Dan jika kita perhatikan seluruh perintah dan larangan Allah yang ada dalam agama ini, seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah, itu muaranya pada dua hal. Intinya adalah dua hal. Yang pertama, mengagungkan apapun yang diagungkan oleh Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan syiar teragung Allah tidak lain adalah baginda Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang kepada sesama hamba Allah. Asy-syafaqah war-rahmah bi ibadillah. Kasih sayang, kelembutan kepada sesama hamba Allah. Kenapa? Kedudukan kita di sisi Allah itu setinggi apa? Tergantung kasih sayang yang ada dalam hati kita kepada sesama hamba. Semakin besar kasih sayang kita kepada sesama hamba, manusia, binatang, atau yang lain, semakin besar kasih sayang itu dalam hati, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Kedekatan kita dengan baginda Rasulullah SAW juga diukur dengan ini. Semakin besar kasih sayang Anda kepada sesama muslimin, sesama umat baginda Rasulullah SAW, semakin dekat posisi Anda di sisi Rasulullah SAW. Termasuk kasih sayang adalah ketika Anda melihat orang lain keluar dari jalur yang benar. Jadi kelakuannya tidak benar, akidahnya tidak benar, omongannya tidak benar, dinasehati. Jangan dibiarkan tidak ngurus. Tidak, harus dinasehati. Ketika ada orang menyimpang, itu dinasehati dengan sebaik mungkin. Sebagian orang dalil, ketika disuruh melakukan tindakan seperti ini, dalil la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Yang penting ngurusi diri sendiri. Ada orang lain sesat, tidak madarat pada kalian, tidak akan masalah kepada kalian. Ini kata beliau menunjukkan kebodohan orang tersebut. Allah mengatakan la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan berbahaya, tidak akan madarat kepada kalian kesesatan orang lain. Yang penting kamu berada dalam petunjuk. Ini justru bertentangan dengan pemahaman tadi. Anda tidak akan berada di dalam petunjuk, tidak dianggap mendapat hidayah, kecuali Anda menginginkan untuk orang lain apa yang Anda inginkan untuk diri sendiri. Sebagaimana kita kepingin selalu berada dalam kebenaran, jalan yang benar, ucapan benar, perbuatan benar, kita juga harus menginginkan hal itu, mengupayakan hal itu untuk orang lain. Jika tidak Anda lakukan, maka Anda sama sekali tidak berada dalam hidayah. Karena itu jangan dalil dengan ayat tadi la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Iman seseorang itu tidak akan sempurna kecuali orang itu menginginkan untuk orang lain apa yang ia inginkan untuk diri sendiri. Kemudian beliau menjelaskan kita kalau memang benar-benar kepingin suluk, kepingin memulai perjalanan untuk bisa wusul kepada Allah SWT, memang serius. Kalau kepingin, maka yang pertama harus dilakukan adalah tobat. Tobat yang nasuh, tobat yang serius, yang benar. Ini adalah langkah pertama. Jika langkah ini mudah kita lakukan, maka tahapan-tahapan setelahnya akan lebih mudah lagi. Tapi jika langkah pertama ini sulit kita lakukan, maka langkah-langkah setelahnya juga akan lebih sulit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam علمنا كيف الإيمان لنتعلم كيف المعاملة مع الرحيم الرحمن، وعلمنا نفعل أهل الإيمان لنتعلم كيف المعاملة مع الإخوان. فلهذا أرشدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم،
الإيمان بما جاء به صفوة الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. هذا أصل عظيم من أصول الدين، الإيمان والنفع للمسلمين. نعم. هذا فجمع ذلك الإيمان جاء أنا مؤمن، أنا مؤمن، كل واحد يقول أنا مؤمن، في أحد يقول ما هو مؤمن، كافر ده. الإيمان يجمع بين التصديق بالقلب والإقرار باللسان. الإيمان يجمع بالتصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان بالجوارح. نعم. إذا اطمأن القلب بالله واستقر الإيمان في قلبه يحيا حياة سعيدة، فهو سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. فلا قيمة لأي عمل بلا إيمان، مهما عمل الإنسان ولا إيمان في قلبه ما يصعد له صعب. حتى الكافر لو عمل أمور خيرة في الدنيا يجازى عليها في الدنيا، وفي الآخرة ما له جزاء. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. لو عمل أعمال ثم كفر والعياذ بالله حبطت أعماله كلها، خلاص لا شيء. فإذا بغيت العلو في الدنيا بالكرامة وفي الآخرة بالكرامة والرفعة فحقق الإيمان في قلبك. نعم. فأفضل ما تملكه هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلا زال الإيمان يزداد في قلبك ما دمت أنت تزداد في طاعة مولاك. فكن من الإيمان في مزيد وفي صفاء القلب ذا تجديد. بماذا؟ بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهواتي. نعم. وأعظم ثمرة للإيمان تظهر عليك أنك تحب الخير للناس، تحب تخدم الناس، تحب تنفع الناس. هذه ثمرة تظهر على الظاهر. الإيمان محله القلب، ما يطلع عليه إلا الرحمن سبحانه وتعالى. فليس النفع قد يكون بالمال، قد يكون بالتعليم، قد يكون بالنصيحة أو بالكلمة الطيبة تزيل الأذى عن طريق المسلمين. هذا من الإيمان. أعلى درجة الإيمان لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلهذا كثير من السلف الصالح إذا أراد أن يميط الأذى عن الطريق يقول لا إله إلا الله، حتى يجمع بين أعلى الدرجات وأدنى الدرجات. فإذا المسلم لا يعيش لنفسه، لا يعيش لنفسه له، بل وجوده بركة لإخوانه، وجوده بركة لإخوانه. إذن يفرج كرب هذا، يساعد المحتاج، يهدي الضال، هذا كله من نفع الناس. نفع الناس دليل على صدق الإيمان. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في السماء؟ سكان السماء ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. تنزل عليكم الرحمة من رب السماء. حينئذ يكون لكم عند الملائكة ألا يأمرهم الله سبحانه وتعالى بالسعي في مصلحتكم. بماذا؟ لأنكم رحمتم أهل الأرض. نعم. فالإيمان في القلب ما يظهر إلا في الجوارح بنفع المسلمين. نعم. كيف؟ أنت معاملتك مع الخالق ما بتحسنها إلا إذا أحسنت معاملتك مع الخلق.
فلهذا قال بعضهم اكتب لنا كتابا في التصوف، فكتب لهم كتابا في المعاملة. قال هذا ما هو التصوف. قال من لم يحسن معاملة الخلق لم يحسن معاملة الخالق سبحانه وتعالى. فعلاقة مع الخالق الإيمان، علاقتك مع الخلق نفع الخلق. نعم. فمن جمع هاتين الخصلتين كان محبوبا عند الخالق وعند سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وعند جميع العباد، وبلغ الذروة العالية والرفعة في الدنيا وفي الآخرة. إذن كما قال الحبيب لا يوجد هناك هاتان الخصلتين لا أفضل منهما عند الله سبحانه وتعالى. الإيمان ينجيك في الدنيا والآخرة، ونفع الناس يرفع بذلك، يرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة. كيف لما مات والد سيدنا جابر عبد الله بن حرام، مات وعليه دين كثير، جاء يشتكي سيدنا جابر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صحابة الدين يريدونها وعنده نخل قليل ما بيبلغ شيء من الدين. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا له نعم بالبركة، لكن قام بنفسه قال احصد. قال ما بيك يا رسول الله؟ قام قال ما يحصد، احصد قم. فقام لما جاء وقت الجداد حصد. وقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدور على النخل يبرك عليها، ثم عند القطع حضر، ثم صار يكيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تحصل البركة. فقال جابر كنت أكيل للغرماء وأعطيهم حتى زاد الزايد، ولا زلت أرى بركة دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياتي إلى اليوم. ما اكتفى بالدعاء، قام بنفسه. شوف فرج كربة. سيدنا عبد الله بن المبارك سنة يحج وسنة يغزو. في السنة التي بيحج فيها وقد جمع مالا كثيرا 400 دينار ذهب، وراح بيحج وإذا هو بيشتري حاجات وزاد لسفر الحج، فإذا امرأة تأخذ ميتة، دجاجة ميتة من القمامة. يا أمة الله ماذا فعلت؟ قال اذهب إلى طيب سبيلك فقد أحلت لنا. توقف سيدنا عبد الله بن المبارك، حلت لكم ميتة؟ قال من عندي؟ قال أنا شريفة من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مات زوجي وخلف لي أطفال وليس عندي ما أغذيهم، فأنا أخذ هذه الميتة وأغذيهم بها. فبكى سيدنا عبد المبارك فقال افرشي ثوبك، ففرش ثوبه فسكب 400 دينار في ثوبها، فذهبت وفرج عنها كربتها وهمها. فخرج الناس للحج وعبد الله المبارك لم يحج، لكنهم رأوه في الحج، في عرفات، في منى، في الطواف رأوه. كل ما جاء لما رجع الناس من الحج يقول حج مبرور سعي مشكور، يقول وأنتم كذلك حج مبرور. عجيب. قال رأيناك وكلمناك، رأيناك وكلمناك. فجعل الله ملك على صورته يحج كل سنة إلى يوم القيامة، ويعطى ثوابا لعبد الله بن المبارك هذا الذي جرى منه نفع للناس. فكيف بذرية سيد الناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاحذر من أن يكون يأتي يسري منك شيء من الضر بالناس، واحرص على النفع للناس، تحز رضا رب الناس ورضا سيد الناس ومحبة الناس، وتكفى شر الوسواس الخناس.
Dalam hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani tadi, itu intinya baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana bermuamalah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan iman yang benar. Dan bagaimana bermuamalah yang benar dengan ahlul iman, dengan orang lain sesama mukmin, yaitu dengan berusaha selalu memberikan manfaat kepada mereka. Dan ini harus dibuktikan dalam tindakan. Tidak cukup kita ini mengatakan ana mukmin, saya mukmin. Semua orang yang ngomong begitu, yang ngomong saya kafir, ya akan keluar dari Islam. Kalau cuma ngomong semua orang bisa. Nah, tapi iman itu tidak sekedar ucapan. Iman itu penggabungan 3 hal, yaitu tasdik bil janan, meyakini dengan hati, wal ikrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, kemudian wa amal bil arkan, beramal dengan anggota badan. Itu iman. Jadi keyakinan yang benar dalam hati, kemudian mengucapkan keyakinan itu dengan lisan, dan mempraktekkannya dalam perbuatan dengan anggota badan. Orang itu ketika imannya benar dan kuat dalam hatinya, maka dia apapun keadaannya akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Adapun orang yang imannya tidak benar atau tidak beriman, seperti orang kafir, sebanyak apapun hartanya dia tidak akan bahagia. Terkesan mewah ya, tapi bahagia tidak ada. Kebahagiaan sesungguhnya tidak ada. Iman ini sangat penting. Kenapa? Iman ini penentu segalanya. Orang kalau nggak punya iman, kafir, walaupun di dunia baik, banyak kebaikannya, membantu orang, tapi nggak punya iman. Iman ini dasar. Kalau imannya udah nggak ada, percuma. Kebaikan orang kafir hanya akan dibalas oleh Allah di dunia. Jadi orang kafir ketika kelakuannya baik, tapi nggak punya iman, kelakuannya baik, dibalas oleh Allah dengan sedikit kebahagiaan ada di dunia, tapi di akhirat sama sekali nggak ada. Begitu juga orang murtad, waliyadzubillah. Jadi kalau ada orang beriman, amalnya banyak, tapi kemudian dia keluar dari Islam, hilang semua amalnya. Karena itu iman ini fondasi utama. Kalau kita kepingin menjadi orang yang mulia, berkedudukan tinggi di dunia dan akhirat, maka kuatkan iman yang ada dalam hati kita. Bagaimana menguatkan iman? Dengan memperbanyak ketaatan. Sebagaimana dikatakan, fakun minal imani fi mazidi, fakun minal imani fi mazidi wa fi safail qalbi tajdidi. Jadi berusahalah terus menambah keimanan dan membersihkan hati. Selalu menguatkan keimanan dan membersihkan hati. Dengan apa? Bi kasratis sholati wa taati wa tarki malin nafsi min syahwati. Dengan banyaknya melakukan sholat, ketaatan, dan melawan keinginan-keinginan nafsu. Iman itu kalau sudah kuat akan membuahkan hasil, akan ada buahnya. Iman itu seperti pohon. Kalau iman itu benar, kelihatan buahnya. Apa tanda iman itu benar? Selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain, selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Iman itu bibit yang ada dalam hati, nggak ada yang bisa melihatnya, tapi ada tandanya. Ya tadi itu, orang itu imannya benar apa enggak, imannya kuat apa enggak, lihat. Dia menginginkan kebaikan untuk orang lain apa enggak, selalu memberikan manfaat pada orang lain apa enggak. Kalau iya, tanda imannya benar. Kalau enggak, tanda imannya bermasalah. Dalam hadis dikatakan memberikan manfaat pada orang lain itu dengan kemampuan masing-masing, dengan harta, dengan ilmu, dengan kedudukan, atau dengan menjauhkan hal-hal yang mengganggu dari jalan. Di jalan kok ada batu, ada duri, ada paku, disingkirkan. Itu tanda imannya benar, bukan malah nebar paku ada di jalan. Itu. Ada batu diambil, ada kayu mengganggu di tengah jalan, itu diambil. Itu tanda adanya keimanan dalam hati. Dalam hati dikatakan iman itu ada level-levelnya. Paling tingginya keimanan itu adalah la ilaha illallah. Meyakini tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah dan mengucapkannya dengan lisan. Yang paling rendah dari derajat keimanan itu adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu dari jalan. Karena itu kebiasaan ulama salaf, itu ketika melihat sesuatu yang mengganggu di jalan, itu mereka
turun dari kendaraannya, ngambil batu atau duri atau paku atau kayu yang mengganggu di jalan itu sambil mengucapkan la ilaha illallah. Jadi diambil itu, disingkirkan dari tengah jalan biar gak ganggu orang sambil membaca la ilaha illallah. Apa tujuannya? Sesuai hadis tadi itu, biar dia menggabungkan iman yang tertinggi dan yang terendah. Harapannya yang tengah-tengah katut semuanya nanti. Jadi iman yang tertinggi dan terendah. Jadi menyingkirkan hal-hal yang mengganggu sambil membaca la ilaha illallah. Intinya orang muslim itu kata beliau tidak egois, tidak hidup sendiri. Itu muslim yang benar. Akan tetapi keberadaan seorang muslim dimanapun dia berada akan mendatangkan keberkahan untuk muslim lainnya. Menghibur orang yang susah, membantu orang yang dolim. Begitu. Itu muslim yang benar itu. Jadi tidak hidup sendiri, selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Ini. Selalu memberikan kasih sayang kepada orang lain sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki kasih sayang dalam hatinya akan dirahmati oleh Allah yang memiliki sifat ar-rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang di bumi. Semua makhluk Allah yang di bumi, manusia atau yang lainnya. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka kalian akan yarhamkum man fis sama. Kalian akan disayangi oleh para malaikat Allah yang bertempat ada di langit. Artinya apa? Allah akan menugaskan para malaikat untuk melancarkan urusan Anda, untuk membahagiakan Anda, untuk mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada Anda, sebagaimana Anda selalu berusaha memberikan manfaat kepada sesama hamba di bumi. Itu maksudnya. Jadi kalau Anda suka membantu orang lain, walaupun Anda tidak sempat ngurusi urusan Anda sendiri, jangan khawatir, ada malaikat yang ngurusi urusan Anda. Makhluk yang lebih hebat dibanding kita yang ngurusi urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak bisa bermuamalah dengan baik kepada sesama makhluk, pastikan dia muamalahnya kepada Allah tidak benar juga. Itu dipastikan sudah. Anda tidak akan bisa bermuamalah dengan baik kepada Allah kecuali Anda bermuamalah dengan baik kepada sesama hamba. Orang yang muamalahnya kepada orang lain tidak baik, dipastikan muamalahnya kepada Allah bermasalah. Karena itu pernah ada sebagian ulama itu minta dikarangkan kitab tasawuf. Minta dikarangkan kitab tasawuf. Ternyata dikarangkan apa? Kitab yang membahas tentang fikih muamalat. Orang ini bingung. Saya minta karangkan kitab tasawuf kok dikarang no muamalat. Ini gimana ini? Akhirnya dijawab oleh ulama tadi, orang yang muamalatnya kepada orang lain tidak benar, dijamin tidak akan tasawuf dengan benar, tidak ada. Muamalahnya tidak benar kati tasawuf tekondi, tidak ada. Jadi muamalahnya kepada sesama hamba dibenarkan dulu. Kemudian orang yang menggabungkan dua hal yang di hadis tadi itu, yaitu iman yang benar kepada Allah dan memberikan manfaat pada orang lain, dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh pemimpin seluruh makhluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh makhluk yang lainnya, dan dia akan memiliki kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Karena itu tidak ada yang lebih afdol dibanding dua perbuatan ini, iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama muslim. Para salaf itu betul-betul mengamalkan hadis ini. Seperti contoh Sayyidina Jabir, ketika abahnya meninggal, Sayyidina Abdullah bin Haram itu meninggal, Sayyidina Jabir ini sedih. Sedih. Kenapa? Abahnya ini punya utang banyak. Harta warisannya sedikit, cuman ada kebun kurma yang cuman ada berapa pohon saja sedikit. Utangnya banyak. Akhirnya beliau datang mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, abah saya meninggal, hutangnya banyak. Sementara harta yang ditinggalkan cuman kebun kurma. Pohonnya tidak terlalu banyak, tidak akan mencukupi untuk melunasi hutang orang tua saya. Dah, lunasi dari kebun kurma ayah kamu, dipanen. Sekarang kurmanya dipanen. Kemudian lunasi utang-utang. Utangnya banyak, utang kurma, tontonan mungkin. Sementara pohonnya cuma sedikit. Lunasi, dipanen. Tidak cukup Rasulullah, sudah dipanen. Usaha. Lah begitu Rasulullah. Jadi Rasulullah mendoakan tapi juga harus dibarengi dengan usaha. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Jabir. Jangan hanya mengandalkan doa, tidak ada usaha.
doa terus kepingin utangnya segera lunas. Tidak ada usahanya. Tidak pernah nyelengi misalnya. Ya tidak. Kapan lunasi? Harus ada usaha. Nanti keberkahan datang dari Allah. Akhirnya kemudian oleh Rasulullah, ayo tunjukkan di mana kebun kurma ayah kamu. Ditunjukkan. Rasulullah datang ke sana mendoakan keberkahan untuk setiap pohon kurma yang ada. Akhirnya dipanen. Dipanen hasilnya luar biasa banyak sekali. Kemudian ketika ditimbang, ditaker, utang-utang orang tuanya kurma ke fulan sekian kintal, sekian ton. Itu ketika Sayyidina Jabir nimbang, oleh Rasulullah juga didoakan berkah, disentuh, didoakan berkah begitu. Akhirnya Sayyidina Jabir naker yang mestinya jauh dari cukup, justru malah lebih. Hasil panen kurma yang pohonnya sedikit itu cukup untuk melunasi hutang orang tuanya kurma yang bertonton, yang sangat banyak. Berkat apa? Doa dari baginda Rasulullah SAW dan usaha dari Sayyidina Jabir. Usaha serius untuk memang betul-betul melunasi hutang orang tuanya. Jadi jangan hanya mengandalkan doa, tapi kita juga harus usaha. Sayyidina Jabir akhirnya merasakan sampai tahun-tahun berikutnya pun masih terasa barokah pohon kurma itu selalu banyak panennya. Kemudian juga pentingnya kita memberikan manfaat kepada sesama muslim, menyenangkan hati sesama muslim. Cerita dari Sayyidina Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau ini orang yang sangat luar biasa, sangat viral sekali beliau. Siapa beliau? Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Ini beliau itu selalu berperang di jalan Allah. Suatu ketika beliau itu pas tidak ada perang, akhirnya beliau buka celengan, ternyata ada uang 400 dinar. Lumayan jumlah besar ini. 1 dinar itu 4/4 gram emas kali 400. Itu berapa itu? Banyak sekali. Jadi beliau buka celengan ada uang 400 dinar. Akhirnya beliau berazam untuk haji. Uang sebanyak ini mending saya buat haji. Udah beliau mempersiapkan diri, dibawa uang tadi berangkat haji. Baru keluar dari rumah, di tengah jalan melihat seorang perempuan ngambil bangkai. Sayyidina Abdullah bin Mubarak heran, bangkai kok diambil. Hanya tanya, kenapa kamu ambil bangkai? Mau dibuat apa ini? Tidak boleh dimakan, bangkai haram. Akhirnya perempuan tadi menjawab, pergi kamu. Tidak usah nanya-nanya itu tentang kepadaku. Bangkai ini halal untukku. Untuk kamu haram ya, untukku halal. Heran, kok bisa halal bagimu bangkai ini? Ternyata perempuan tadi adalah seorang syarifah, keturunan baginda Rasulullah SAW. Hanya tanya, jelaskan kepadaku, kenapa bangkai ini kok bisa halal bagi Anda? Iya, saya ini perempuan janda yang memiliki anak banyak, kecil-kecil, suami saya meninggal. Tidak ada yang memberikan nafkah kepada kamu. Anak saya kelaparan di rumah, kalau tidak makan mati. Tidak ada yang nafkah lagi. Karena itu bangkai ini halal bagi saya. Saya mau masak, saya berikan kepada anak saya. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak seketika menangis. Kenapa kok bisa ada syarifah tidak makan, beliau tidak tahu. Jangankan syarifah, sesama muslim tidak makan, kok sampai tidak tahu. Malah bingung mau berangkat haji. Akhirnya nangis Sayyidina Abdullah bin Mubarak dan minta tolong hamparkan pakaian Anda, beberan pakaian Anda itu, tolong dibeber pakaian Anda. Akhirnya dibeber, kemudian uang 400 dinar tadi itu semuanya ditaruh di atas pakaian tersebut. Ini uang, silahkan bawa pulang. 400 dinar yang mau dibuat haji itu, biaya haji, semuanya diberikan pada syarifah tadi. Ini silahkan Anda bawa pulang untuk makan Anda dan putra-putra Anda. Akhirnya beliau tidak jadi haji. Tapi ada yang ada yang menakjubkan. Semua orang yang berangkat haji ketika tawaf melihat Sayyidina Abdullah bin Mubarak, padahal tidak berangkat di rumahnya. Ketika di sa'i melihat Sayyidina Abdullah bin Mubarak, di Mina, di mana, di Arafah, dimanapun selalu melihat Abdullah bin Mubarak, padahal beliau tidak berangkat. Akhirnya ketika jamaah haji itu pulang, diziarahi oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak, diberi ucapan selamat, kemudian minta doa kepada mereka. Itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak, selamat ya, sudah berangkat haji, semoga menjadi haji mabrur, tolong doakan saya. Orang yang diziarahi semua menjawab, Anda juga selamat, Anda juga haji kok, doakan saya juga. Sayyidina Abdullah bingung, ini bukan hanya 1-2 orang, semua orang yang haji diberi ucapan selamat, mereka juga memberikan ucapan selamat balik pada Anda juga selamat, Anda telah ibadah haji. Beliau bingung, saya tidak haji kok, di rumah kok semua orang memberikan ucapan selamat haji. Ternyata apa?
Allah mengutus malaikat untuk melaksanakan ibadah haji bagi Sayyidina Abdul bin Barak. Haji ini malaikat, tak mungkin maksiat, mesti mabrur. Kalau kita haji sendiri, wallahu alam. Ini dihaji no malaikat, gara-gara membantu sesama muslim, menyenangkan hati sesama muslim. Dihajikan, bukan hanya tahun itu, setiap tahun sampai kiamat. Allah selalu mengirimkan malaikat yang melaksanakan ibadah haji yang dijamin diterima untuk Sayyidina Abdullah bin Barak setiap tahun tanpa antrian. Dan sampai hari kiamat. Gara-gara membantu sesama muslim. Seandainya berangkat haji sendiri belum tentu diterima dan hanya satu kali itu. Tapi gara-gara membantu sesama muslim, dihajikan setiap tahun oleh malaikat yang dijamin diterima sampai hari kiamat nanti. Begitulah, kita membantu muslim siapapun, menyenangkan hati siapapun, itu pahalanya. Apalagi kalau yang dibantu adalah dzurriyyah baginda Rasulullah SAW. Karena itu berusahalah selalu memberikan manfaat kepada siapapun dan hati-hati. Hindari betul mendatangkan doror kepada siapapun. Dengan begitu Anda akan mendapatkan ridho Tuhan semesta alam, yaitu Allah SWT, akan mendapatkan cinta sesama makhluk, dan Anda akan dijauhkan dari bisikan-bisikan jelek setan yang selalu membisikkan hal-hal yang tidak baik. Alladhi yufsid al-iman huwa asy-syirk wal 'iyadu billah. Walladhi yanfa' ma'amala أخوتك بالمسلم الضر والعياذ بالله فلا يرتفع عمل صالح للعبد وهو عليه تبعة أو مظلمة على أحد من إخوانه المسلمين. فاحرص دائما على ذلك تفوز بخير الدنيا والآخرة. والله يشغل الظالمين بالظالمين ويخرجنا منهم سالمين. وقد قال الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يأخذه ولا يظلمه ولا يحقره ولا يحتقره. لا تحتقره ولا تظلمه ولا تخذله إذا توجه إليك في حاجة. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأخوة الإسلامية التي نراها في هذه الأيام قد اضمحلت لدرجة أن الإنسان حتى السلام ما يسلم إلا على من يعرفه. لا، يقول صلى الله عليه وسلم سلم على من عرفته وعلم ما دام تحت دائرة لا إله إلا الله. هل تعرف أنت لو كشف لك عن نور المسلم العاصي لطبق ما بين السماء والأرض، فكيف بالمؤمن المطيع القانت لله سبحانه وتعالى المتبع لحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يوفقنا وإياكم للاتصال بهاتين الخصلتين بكمال الإيمان بالله وكمال الإيمان بما جاء به حبيب الله محمد، ويوفقنا لنفع الناس لنحوز رضا رب الناس ونكون أقرب الناس إلى سيد الناس، ويحفظنا وإياكم من الشرك ومن الأذى ومن البلاء ومن الإضرار بالناس بإياه رب الناس وبجاه سيد الناس محمد أعظم مخلوق لرب الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang bisa merusak keimanan seseorang itu adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa merusak hubungan kita dengan sesama mukmin lainnya itu adalah mendatangkan madarat kepada mereka. Orang yang suka mengganggu orang lain, sesama muslim, sebanyak apapun ibadahnya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu camkan baik-baik. Orang yang suka menyusahkan orang lain, mendatangkan darar kepada sesama mukmin, mengganggu sesama muslim, sebanyak apapun amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim itu harus peduli kepada sesama muslim lainnya. Dikatakan dalam hadis al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Karena saudara layak duluhu. Jangan khidlan. Khidlan itu tidak membantu. Ada orang sesama muslim datang kepada kita, perlu bantuan kita, kita mampu kok tidak bantu. Ini namanya khidlan ini. Tidak membantu. Muslim tidak begitu. Al-muslim akhul muslim. La yakhduluhu. Tidak membiarkan begitu saja tanpa membantu ketika dia datang kepada kita. Selama kita mampu dibantu. Wala yadlimuhu. Tidak boleh mendolimi kepada sama muslim. Wala yahtakiru. Tidak merendahkan, menghina. Ini kepedulian antara sesama muslim di hari ini hampir tidak kita temukan.
Jadi setiap orang itu rata-rata hidup sendiri, tidak peduli kepada sesama muslimnya. Bahkan mengucapkan salam loh, tidak mau kecuali kalau kenal. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita untuk mengucapkan salam kepada sesama muslim siapapun itu, kenal atau nggak kenal. Sekarang nggak, kalau nggak kenal tidak mengucapkan salam. Dan jangan pernah merendahkan muslim siapapun, jangan pernah meremehkan muslim siapapun. Muslim yang ahli maksiat, pokok muslim, walaupun dia ahli maksiat, itu memiliki nur yang jika ditampakkan oleh Allah akan memenuhi bumi sampai langit. Itu muslim yang ahli maksiat. Bagaimana mukmin yang taat? Karena itu jangan pernah merendahkan sesama muslim. Salah dinasihati, jangan direndahkan, jangan dihinakan. Dia memiliki nur yang ditutupi oleh Allah. Kalau ditampakkan, penuh bumi sampai langit penuh dengan cahayanya muslim yang ahli maksiat tadi. Bagaimana yang mukmin yang imannya kuat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup kajiannya tadi dengan doa semoga Allah betul-betul membantu kita untuk mengamalkan dua perbuatan yang terbaik tadi. Semoga Allah selalu membantu kita untuk bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia agar kita dicintai oleh Tuhannya para manusia yaitu Allah SWT, dan menjadi orang yang paling dekat dengan pemimpin manusia yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah menjaga kita dari perbuatan syirik, perbuatan menyakiti sesama muslim, mendatangkan doror kepada sesama muslim dengan keberkahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nafaqna al-khair wa waffiqna al-khair wa anna alayh. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Allahumma atina 'aqibana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhabil akhirah ya malik ad-dunya wal akhirah. Warzuqna min al-iman 'ala ya rabbal alamin. Wa waffiqna li-ittiba'i habibika Muhammad في كل وقت وفي كل حين بجاهه صلى الله عليه وسلم وعلى بيته والحمد لله رب العالمين. بسبب الفاتحة وإلى حضرة الضالين. الحمد لله رب العالمين.